Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, tergantung kapan Anda menonton acara ini. Selamat datang di Mojok Mentok, sebuah acara yang akan merangkum berita yang terjadi selama sepekan terakhir. Tentu saja dibawakan secara cerdas, tangkas, dan terengginas oleh saya sendiri, Agus Mulyadi. Sebagai host yang akan menemani Anda. Yang sama Wes tuman. Urung main. Wow, udah main. Manchester United akhirnya mengakhiri puasa gelarnya selama bertahun-tahun dengan menjadi juara Carabao Cup 2022-2023 setelah mengalahkan Newcastle United dalam partai final di Stadion Wembley pada Minggu 26 Februari 2023 lalu dengan skor 2-0. Gelar itu menjadi gelar pertama bagi Manchester United setelah terakhir kali mereka menjadi juara Europa League tahun 2017 silam. Gelar itu sekaligus menjadi gelar pertama bagi Erik ten Hag sebagai pelatih Manchester United. Suksesnya MU menjadi juara Carabao Cup ini tentu saja langsung disambut meriah oleh segenap fans Manchester United. Maklum saja selama bertahun-tahun mereka tidak pernah merasakan gelar juara. Di media sosial Manchester United langsung menjadi trending topic. Bukan hanya fans MU yang ikut meramaikan, namun juga fans-fans tim lain yang ikut memanaskan timeline. Bagi fans-fans rival Manchester United, mereka tak henti-hentinya menyindir MU yang dianggap cuma memenangkan Carabao Cup yang sering disebut sebagai Piala Ciki karena pamornya yang dianggap masih di bawah Premier League dan FA Cup. Alhamdulillah juara juga ya. Kabupaten Manchester terpantau mulai merasakan getaran-getaran kecil yang berpotensi tsunami trofi ya. Lantai ini mulai basah bos ya, setetes tapi mengalir. Setelah 6 tahun lamanya berpuasa gelar ya, akhirnya berbuka juga, akhirnya dapat piala juga. Mau disebut piala Ciki, kayak piala Kaleng, kayak piala PDIP, silahkan ya, namanya juga berbuka puasa. Memang harus dengan yang ringan-ringan dulu, jangan langsung yang berat-berat ya, bisa jeglek nanti. Biarkan fans tim lain mengejek ya, dari dulu memang begitu. Nggak apa-apa fans Liverpool ngejek MU yang katanya cuma dapat piala Ciki. Maklum ya, memang itu satu-satunya cara bagi fans Liverpool untuk menghibur diri karena musim depan bahkan belum tentu loh mereka lolos Liga Eropa apalagi Liga Champions ya. Gak apa-apa juga kalau ada fans Chelsea yang sibuk ngecengin MU yang katanya cuma dapat piala PDI ya. Maklum mereka juga memang hampir sama lah seperti Liverpool ya. Posisinya sedang sulit, sedang sangat butuh hiburan. Lah gimana, sebulan terakhir mereka blas gak pernah menang ya. Imbang 2 kali, kalah 3 kali. Dan mereka juga cuma bisa cetak 1 gol pak. Bayangkan 1 gol, biji pelir aja 2 loh. Ini 1 pak, apa gak memprihatinkan? Ya intinya selamat buat MU ya, selamat buat para pemain, selamat buat Pak Ten Hag. Kalau butuh kontak-kontak pengrajin bivet atau lemari kabinet lah ya buat persiapan taruh trofi yang sebentar lagi insya Allah bakal berdatangan, kontak saya. Saya punya kenalan oke ya, garapannya rapi. Mau pakai bahan munium kaca atau kayu jati Belanda, insya Allah bisa semua. Harga bisa nyang-nyangan ya, wani rugi sedikit, penting batis duluran. Kasus penganiayaan yang melibatkan anak pegawai Dirjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo yang belakangan diketahui mempunyai kekayaan senilai 56 miliar ternyata berbuntut panjang. Kasus itu membuat banyak orang membelejeti kekayaan para pegawai pajak yang dianggap tidak wajar berdasarkan pagu gaji yang mereka dapat. Masyarakat pun banyak yang mengecam gaya hidup para pegawai pajak yang dianggap berlebihan dan sering memamerkan barang-barang mewah. Hal itu berimplikasi pada gelombang protes yang bergulir kepada ajakan untuk tidak melaporkan SPT tahunan bahkan menolak membayar pajak. Merespons hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun langsung membuat beberapa instruksi. Salah satunya adalah meminta agar klub motor Belasting Rider DJP yang merupakan klub motor gede yang beranggotakan para pegawai pajak untuk segera dibubarkan. Instruksi tersebut muncul salah satunya setelah beredar foto Dirjen Pajak Suryo Utomo mengendarai moge. Sri Mulyani mengatakan bahwa pegawai pajak tidak seharusnya memamerkan kemewahan karena dianggap melanggar asas kepatutan dan kepantasan publik serta berpotensi menciderai kepercayaan masyarakat. Aduh, saya turut prihatin ya dengan bapak-bapak anggota geng motor gede pegawai pajak ini ya. Saya paham perasaan bapak-bapak ini yang terpaksa harus merelakan aktivitas motor gedenya itu dihentikan. Lah gimana, sampean juga sih ya sudah dikasih tahu dari dulu sama Pak Jokowi loh, kalau pejabat itu jangan terlalu sering pamer barang atau kendaraan mewah. Masih aja pamer ya. Makanya kalau sudah ada kejadian begini jadi repot kan ya.
Usul saya ya, kalau bapak-bapak masih punya gairah mengendarai kendaraan gede, nggak perlu dihentikan hobinya, cukup diganti kendaraannya saja. Kalau dulu jenengan itu naik Harley atau motor gede lainnya, besok diganti jadi stream roller atau slender aspal itu loh. Itu kan sama-sama kendaraan gede ya. Itu malah lebih gagah, lebih menghasilkan kewibawaan ya. Pamernya juga bisa lebih ekspresif dan lebih mendapat banyak spotlight, wong jalannya mentok cuma 5-15 km per jam ya. Mau dipakai bolak-balik dilihat banyak orang juga nggak masalah. Apalagi kalau mau sekalian sirkuler ya, beli aspal terus keliling cari jalan yang berlubang buat ditambal, sudah pasti nggak bakal ada yang protes, malah bisa dapat pujian. Rakyat pasti rela dan dengan senang hati bayar pajak dan lapor SPT tahunan ya. Hobi tetap berjalan, simpati masyarakat bisa didapatkan, angka lapor SPT naik signifikan ya. Bu Sri Mulyani jelas full senyum ya. Urip enak ini loh. Media sosial khususnya Twitter diramaikan dengan perbincangan seputar lirik lagu Asmali Brasi milik band indie asal Semarang, Sugi Burnian. Entah siapa yang memulai, di Twitter mendadak banyak orang yang mengulas lirik lagu tersebut karena dianggap jelimet dan banyak menggunakan istilah-istilah tingkat tinggi yang tak banyak diketahui orang. Tak sedikit yang menganggap lagu tersebut nirmakna atau bahkan sekedar bikinisasi belaka. Lirik asmara telah terkalibrasi frekuensi yang sama disebut tak punya arti. Begitu pula dengan lirik lanjutannya, yakni laras hati, nihil ragu, atau bias kita jadi taksu, gairah kalbu mendayu. Walau demikian, tidak sedikit yang membela Sugi Burnian. Akun Twitter Fani Sugi yang merupakan vokalis Sugi Burnian pun sempat mendapatkan banjir dukungan netizen. Mereka menganggap tak ada yang salah dengan lirik Asmali Brasi milik Sugi Burnian, sebab seni tak harus bisa dimaknai secara bahasa. Oke, terkait dengan polemik atau keributan atau keramaian terkait lirik lagu Asmali Brasi dari Sugi Burnian, kami sudah menghadirkan narsum yang tentu saja kompeten ya. Siapa dia? Ya, dialah Praye Tembang. Jadi Praye Tembang ini adalah pengamat musik ya. Kita akan tanya-tanya soal lirik lagu Asmali Brasi ini ya. Halo Mas Praye Tembang. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam ya. Sangar Mas saiki warnane aneh iki. Tatonan apa piye iki? Oh, siap. Gaya baru Mas ya? Siap. Jenengan katanya pengamat musik ya? Ya? Oh, masih saudaranya Ben Sleo? Oh, saudara Mas? Saudara seiman. Oke, siap Mas. Jadi ini ada polemik soal lirik lagu Asmali Brasi. Kalau menurut jenengan bagaimana Mas? Orang-orang itu meributkan katanya lirik itu terlalu pakai bahasa yang tinggi dan sebagainya gitu Mas. Ya? Oh, tidak ada yang salah gitu, karena dalam seni, musik, puisi itu penulisnya atau orang yang bikin karyanya itu terserah gitu berarti ya. Oh. Yang penting selama ada orang yang menikmati berarti tidak masalah. Oh ya, siap. Ya. Oh, contohnya lagunya Mas Mawang gitu, yang gitu ya. Oh, itu pun tetap sah-sah aja gitu berarti. Oh, siap. Oh, bukan hanya lirik tapi juga judul lagu dan oke. Oh, lagunya Rhoma Irama gitu yang tiada terkira rindu segala-gala-galanya. Itu judulnya bukan rindu tapi malah gala-gala gitu berarti ya. Plesetan dari segala-galanya jadi gala-gala gitu. Itu jadi judul lagu. Boleh gitu. Oh, siap. Jadi sebenarnya Mbak Fani itu nggak ada yang salah dengan Mbak Fani Sugi itu ya. Oh, siap. Ini murni karena nggak salah atau karena Mbak Faninya cantik berarti ini? Oh, dua-duanya. Oh, siap. Siap. Oke, siap. Terima kasih Mas Praid. Ya, itulah barusan obrolan saya bersama Mas Praid Tembang mengulas lagu Asmali Brasi ini. Obrolan saya barusan dengan Mas Praid sekaligus menjadi pungkasan ya pengakhir episode Mojok Mentok kali ini. Sampai jumpa di episode Mojok Mentok berikutnya, tentu saja dengan narsum yang jauh lebih keren, jauh lebih kompeten dan jauh lebih terpercaya. Sampai jumpa. Pak, iki janjane awakmu iki karo Praid sing wingi beda ora to? Kok ketok saiki beda banget tepane. Oh, padha. Oh, tatonan saiki. Oh, semiran berarti. Oh, entek Miranda piro iki? Siap. Sunas Raid. Mesti urip ngene iki lho kok apa iki? Fans tim lain mengejek dari dulu. Kasus itu membuat banyak wes tuman. Urung main. Oh, urung main. Rekam ya jere? Iya. Gelet ya? Kurius iki rekam ora. Cek. Ana ngarak rekam tenan ya, Prei.
Kok lancar iki dengaren? Alhamdulillah ya juara liga. Sorry. Juara juga. Ngarep nih, saking Ngarep liga ra mungkin. Juara liga ra mungkin. Mungkin, Cok. Ayo, Kipral. Action.